Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Guy, teman-teman dari channel Keluarga GP. Alhamdulillah hari ini Abi kembali bisa menyapa teman-teman semua. Terima kasih untuk semua yang sejauh ini sudah mendukung channel Keluarga GP. Dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, kami mohon untuk klik tombol subscribe-nya. Sekarang juga gratis loh. Dan yang penting nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi video-video selanjutnya yang kami update. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Abi akan kembali membahas tentang tanaman cabai sistem kapiler yang sudah melalui masa panen dan juga telah dilakukan pemangkasan. Tetapi Abi lupa membuat video tentang pemangkasan tanaman cabai yang tepat berada di depan teman-teman ini ya. Jadi tanaman cabai ini sebenarnya sudah melalui masa panen. Teman-teman bisa cek videonya di channel ini di video pertama kami ya. Nah, setelah masa panen itu Abi langsung melakukan pemangkasan. Dan alhamdulillah hari ini tanaman cabai ini sudah mulai berbuah lagi. Dan alhamdulillahnya lagi hasilnya menurut Abi ini lebih melimpah. Ya, teman-teman bisa cek nih. Ini baru sebagian yang sudah mulai besar ya cabainya ya. Jadi masih banyak lagi ini putik-putiknya ini ya yang sudah mulai berbunga juga ya. Dan insya Allah nanti bakal menjadi buah. Nah, inilah untungnya dilakukan pemangkasan teman-teman. Ranting dan daunnya ini semakin banyak lagi, cabangnya semakin rimbun lagi. Dan ini tentu membawa bakal buah yang lebih banyak lagi dan lebih maksimal lagi. Walaupun daunnya ini terlihat sedikit layu teman-temannya, ini bukan karena faktor pemangkasan, tetapi karena memang cuaca beberapa hari ini di kota Abi luar biasa panasnya teman-teman, hampir 35 derajat ya. Insya Allah nanti sore kalau sudah disiram akan kembali segar. Oh iya teman-teman, di sini mungkin ada yang bertanya kenapa tanaman cabai yang sudah panen itu seharusnya dipangkas. Sedangkan kalau kita siram, kita pupuk itu akan tumbuh seperti biasa lagi. Ya di sini tidak harus teman-teman. Namun pengalaman Abi kalau tanaman cabai ini tidak dipangkas, tentu untuk pertumbuhan tunas-tunas barunya ini akan lebih lama lagi, termasuk berbuahnya ya. Ini pengalaman Abi teman-teman ya. Berbeda kalau dipangkas. Kalau sudah dipangkas itu untuk pertumbuhan tunas-tunas barunya itu bakal lebih cepat, sehingga tunas-tunas baru itu jadi cabang baru, membuat tanaman cabai ini lebih rimbun dan insya Allah akan berbuah lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi teman-teman ya. Kemudian kalau tidak dipangkas, untuk pertumbuhan pohonnya ini kan semakin tinggi teman-teman. Karena kita tanam dengan sistem kapiler, tentu tidak berimbang dengan tinggi pot yang kita pakai seperti ini. Sehingga kalau ada angin, itu akan lebih rentan roboh ataupun patah. Berbeda kalau kita tanam langsung di lahan tanah luas seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau kita pangkas, bisa teman-teman lihat kan, untuk tingginya ini bisa kita sesuaikan dan terlihat seperti di bonsai. Keren kan? Mantap. Nah selanjutnya teman-teman, ini adalah beberapa tanaman cabai Abi yang sudah melalui masa panen juga. Tinggal beberapa buah saja yang belum dipetik, tetapi ini sudah layak untuk dilakukan pemangkasan. Kalau teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara pemangkasannya, lagi-lagi Abi jawab ini hanya ya naluri teman-teman saja yang mungkin ya tidak perlu belajar juga bisa. Tinggal teman-teman perhatikan saja untuk daun-daun yang sudah mulai kering, sudah mulai menguning, ya potong saja teman-teman daripada menghabiskan nutrisinya saja ya. Kemudian perhatikan juga cabang-cabangnya ini kalau sudah terlalu berdekatan langsung potong saja. Kemudian juga perhatikan cabang-cabang yang tidak produktif lagi seperti layu, sudah patah, potong saja teman-teman sehingga nanti akan tumbuh tunas baru. Dan kalau memang teman-teman ingin membuat tingginya ini tetap stabil, tetap sesuai diinginkan, perhatikan juga yang sudah tinggi-tinggi itu langsung dipotong saja teman-teman, dibuat rata teman-teman ya. Nah jangan dipangkas habis teman-teman, cukup sebagian saja. Kalau dipangkas habis ya bisa mati. Kemudian untuk nutrisinya ini juga perlu diperhatikan teman-teman, karena kita menggunakan sistem kapiler ya. Untuk nutrisi AB mixnya ini tetap diperhatikan. Jadi jangan lagi dibuat 5 mili untuk 1 liter, cukup 3 mili dulu ya teman-teman, selama kita menunggu untuk tumbuhnya tunas baru sampai dia jadi cabang seperti biasa, baru ditingkatkan lagi secara bertahap 4, mungkin jadi 5 ya, seperti itu. Karena jangan langsung banyak, karena ini masih masa pertumbuhan tunas baru, sehingga dia untuk nutrisinya harus cukup teman-teman, jangan juga kurang, jangan juga berlebihan. Berbeda kalau dengan yang seperti ini yang sudah mulai berbuah ataupun tumbuh putik ini, menurut Abi nutrisinya lebih banyak lagi. Misalnya
Untuk yang Abi ini Abi buat sudah 7 mili teman-teman ya per 1 liternya, karena nutrisinya juga banyak yang dibutuhkan oleh tanaman cabai ini ya. Nah kemudian selama pemangkasan teman-teman juga harus perhatikan untuk tidak menaruh tanaman ini di tempat yang langsung terkena matahari ya, karena ini masa pertumbuhan tunas baru. Jadi kita harus teduhkan dulu teman-teman, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga pertumbuhannya juga akan semakin cepat, semakin bagus. Kalau nanti tetap ditaruh di tempat yang panas, bisa saja tanamannya mati, apalagi cuaca ekstrim ya yang betul-betul panas. Kemudian juga tumbuhnya tunasnya itu biasanya agak kerdil teman-teman ya. Nah jadi sebaiknya teman-teman turunkan dulu di tempat yang lebih rindang ya. Nah di sini juga perlu diperhatikan, karena kita menggunakan tanaman sistem kapiler ini masih ada tanah yang kita pakai ya, sebaiknya tanahnya juga diperhatikan. Kalau sudah mulai mengeras ataupun sudah berkurang tanahnya, silakan ditambah ataupun sebaiknya diganti. Baru perbandingannya sama ya, bisa 1-1-1, bisa komposnya 1, tanahnya 1, dan sekamnya 1 ya. Perbandingannya pokoknya 1:1 semuanya. Kemudian di sini ada juga batu. Ini fungsinya untuk memperkokoh ya tanaman cabainya, untuk memperkokoh atau memperberat potnya ini ya, supaya tidak mudah roboh kalau diterpa angin ya. Nah teman-teman, itu saja tips ataupun video hari ini yang bisa Abi sampaikan. Ini lagi-lagi adalah pengalaman dari Abi, cara Abi. Mungkin teman-teman punya cara yang lain dan lebih baik lagi, silakan juga berkomentar di kolom komentar agar teman-teman yang lain jadi tahu ya. Yang terpenting kita bisa menikmati hasil dari tanaman yang kita tanam. Oke? Jangan lupa untuk terus mendukung channel Keluarga GP dengan cara klik tombol like, comment, and share, yang pastinya juga subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.